Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Berjumpa kembali di dalam Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 4 Januari 2025. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan beri pada kami. Tuhan membangunkan kami dengan badan yang sehat, dengan semangat yang baru, untuk kami boleh bersiap membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon belas kasih pimpinan Tuhan bagi kami, sehingga firman yang boleh kami baca dan renungkan saat ini boleh menjadi penuntun bagi kehidupan kami, Tuhan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca saat ini terambil dari kitab Mazmur 72 ayat 12-14. Mazmur 72 ayat 12-14, demikian firman Tuhan. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang pada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Amin. Tema rehat kita diberi judul bergantung pada kekuatan Tuhan, atau di dalam bahasa Toraja dikatakan usatuan kakuasanna puang. Hidup miskin adalah kategori kehidupan yang cukup memprihatinkan dari sisi ekonomi atau materi, terlebih sumber daya manusia. Namun, terlepas dari semuanya itu, hanya satu yang tidak tergolong memprihatinkan bagi orang miskin, yaitu justru merekalah yang kaya akan iman atau spiritualnya. Miskin dan kaya adalah dua dinamika kehidupan yang sangat berbeda, di mana yang miskin terbatas dalam melakukan sesuatu, sedangkan yang kaya bisa saja melakukan banyak hal dengan kekayaan yang ia miliki. Inilah yang kita pelajari melalui bacaan kita hari ini, di mana pemazmur yaitu Daud mengingatkan raja atau pemimpin untuk menjadi teladan dalam kepemimpinannya. Bagaimana seorang pemimpin itu haruslah mengutamakan kesejahteraan umatnya tanpa membeda-bedakan siapapun. Belajar dari Yesus yang adalah raja dan pemimpin yang adil dan bijaksana, menerapkan kasih sebagai sumber utama dalam pengajaran. Karena ketika kasih yang lebih dominan dalam diri setiap pemimpin dan umat, maka kesejahteraan dan damai akan senantiasa beserta untuk menyempurnakan hidup. Menjadikan Kristus sebagai satu-satunya teladan, tujuan, dan Tuhan adalah sebuah panggilan setiap orang percaya. Juga dalam hal memimpin dan melayani jemaat dan melayani Tuhan. Jika hal ini menjadi sebuah inspirasi dalam pelayanan kita, maka percayalah bahwa hidup kita akan senantiasa menjadi berkat bagi sesama dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Miskin atau kaya hanyalah status, namun hidup beriman dan berpengharapan haruslah yang lebih utama dalam hidup setiap orang percaya. Marilah berkarya dengan mengandalkan Roh Kudus agar misi Kristus bisa tercapai lewat setiap pelayanan kita. Marilah kita saling mendorong dan mendoakan untuk terus menghidupi setiap perjalanan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Menutup perenungan kita, mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk firman yang boleh kami baca dan melalui renungan singkat yang terus mengingatkan kami ya Tuhan untuk senantiasa bergantung pada kekuatan Tuhan. Tolong kami dalam setiap hal yang kami kerjakan, dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Biarlah kami terus menjadikan Engkau sebagai satu-satunya teladan tujuan kami ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong menuntun kami. Kiranya kami juga boleh senantiasa mengandalkan Roh Kudus
agar setiap pelayanan yang kami lakukan itu menjadi persembahan yang harum dan memuliakan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, juga segenap majelis, pengurus OIG dan panitia-panitia yang terbentuk. Tuhan yang menuntun menolong mereka ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit atau yang sedang dirawat, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang menolong, membimbing. Berkati segenap upaya pengobatan yang dilakukan, dan kiranya pada waktunya ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, Tuhan memberi kesembuhan. Ini doa permohonan dan doa syukur kami Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian rehat kita di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.